Selamat siang pemirsa LTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami LTV pada sore hari ini. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi kepada pemirsa. Mungkin kalau yang di rantau, mungkin kalau Tadaga ingin pulang begitu, dengan melihat video ini mungkin terobati juga begitu. Hitung-hitung mungkin ada nostalgia di sana begitu ya. Jadi kali ini kita akan menampilkan yaitunya dari Bukit RCTI ke Bukit Pulai. Dari Bukit RCTI ke Bukit Pulai. Jadi sebenarnya Bukit RCTI aja itu dari dulu kan udah terkenal pemirsa. Kalau kita misalnya dari Ranah Pesisir atau dari Lengayang atau dari Sutra, kita mau mengarah ke Painan, kadang-kadang kan ada juga yang telepon tuh, udah di mana? Udah di Bukit RCTI, nah, kan gitu. Atau yang kita dari Painan begitu ya, kita mau ke arah Batang Kapas, udah di mana ini? Udah di Bukit RCTI. Tapi pernah nggak pemirsa gitu, kita melihat ada orang yang bikin sebenarnya Bukit RCTI kayak gimana sih? Ya kan? Kan nggak ada gitu ya. Jadi pada video kali ini kami akan menampilkan secara detail ya pemirsa. Mulai dari Bukit RCTI, kemudian ada Sungai Nipa, kemudian ada Talua Batuang, baru nanti nyampai ke Bukit Pulai. Jadi setelah kita turun dari Bukit RCTI, pas penurunan ada sebuah bengkolan yang sangat ekstrim ya pemirsa. Mungkin pemirsa udah tahu semua ya. Nah di samping di penurunan bukit ekstrim itu kan dulu ada perusahaan pemecah batu di sana itu, yang UHA itu kan. Nah kalau sekarang dia udah nggak ada lagi karena udah disuruh berhenti operasionalnya oleh Bapak Bupati kita yang dulu. Nah di depan penggilingan batu UHA itu kan udah Sungai Nipa, udah terbentang tuh, pemandangan yang sangat indah sekali. Jadi kita menurun dari sana itu ya, kemudian barulah kita masuk ke lokasi Sungai Nipa. Nah di Sungai Nipa itu orang-orang di masyarakat di sana itu mata pencariannya rata-rata kan melaut. Ada juga yang memukat begitu ya. Kemudian kalau dari segi pariwisata, Sungai Nipa itu sebenarnya sangat potensial sekali. Cuma kan kita juga nggak pernah mengekspos begitu ya Sungai Nipa itu kayak gimana sih gitu. Cuma dalam hati kita pasti kita mengakui bahwasanya Sungai Nipa itu benar-benar indah sekali pemirsa. Mari kita saksikan bersama-sama. Lanjut gitu ya. Kemudian di daerah Sungai Nipa itu sekarang kan ada tempat pembibitan ikan dari Departemen Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi di sana sekarang ada pembibitan ikan kerapu, dan ikan kerapu itu nantinya setelah besar itu diekspor ke Jepang. Dan juga mungkin ya pokoknya diekspor lah, karena nilai jualnya sangat tinggi sekali gitu. Jadi ikan itu dibibitkan di tempat yang sudah disediakan oleh Pemda. Kemudian nanti kalau dia udah mulai agak membesar, nanti dikembangkan di Sungai Nipa itu melalui keramba apung. Nah, keramba apung itu dikelola oleh masyarakat
Nanti setelah ikannya besar dijual lagi ke pemerintah, baru pemerintah daerah Kabupaten Selatan mengekspor ikan tersebut ke luar negeri. Kebanyakan kalau saya ada dengar sih ekspornya ke Jepang begitu ya. Nggak tahu deh kilonya berapa gitu. Nah, seperti yang pemirsa lihat, nah itu adalah kerambah kepunyaan masyarakat, tapi nanti ikannya dijual ke pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini program ya, program pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Sungai Nipah itu. Kemudian hasil tangkapan masyarakat itu rata-rata dijadikan ikan asin dengan cara dijemur, diasinin begitu ya, kemudian dijemur. Setelah benar-benar kering, baru nanti ada semacam tengkulak ya. Kalau di sana mungkin koperasi belum ada pemirsa. Jadi ada semacam tengkulak, nanti yang membeli ikan yang udah kering itu, kemudian dijual ke rata-rata mungkin ya keluar daerah lah, keluar daerah Kabupaten Selatan. Bagaimana pemirsa? Masih lanjut? Penasaran kan? Ini ada satu tempat yang menurut saya sangat spesial banget loh pemirsa. Ini begitu. Pasir putihnya itu yang sangat menarik pemirsa. Karena ini perairan ini adalah perairan teluk begitu ya. Jadi ombaknya kan nggak terlalu besar gitu pemirsa. Jadi ombaknya ombak tipis aja gitu ya ke pantai begitu ya. Nah sementara di sana ada karang, kemudian lautnya biru begitu ya. Itu sangat menarik sekali menurut saya. Cuman ya kayaknya nggak pernah diekspos juga pemirsa ya. Di sana biasanya ada 2 buah perahu gitu ya. Untuk menambah keindahan tempat itu pemirsa. Jadi mungkin kalau masyarakat di sana mungkin nggak asing lagi lah gitu ya. Mungkin dia juga ini. Cuman kalau masyarakat yang dari luar daerah gitu, kayaknya kalau ngelihat dari mobil gitu ya, saya kan pengen singgah, pengen langsung aja bur begitu di pinggir pantai tersebut. Asik kan? Gimana, masih lanjut kan? Nah, kemudian pemirsa, kalau pemirsa membawa keluarga gitu ya, untuk jalan-jalan gitu ya ke Sungai Nipah begitu ya. Ini posisi masih di Sungai Nipah gitu ya. Kalau rekan-rekan atau pemirsa misalnya ingin berwisata kuliner, di sana juga banyak sekali sekarang restoran-restoran mini begitu ya, yang sudah mulai menjamur di sana seperti kafe, kemudian ada konter-konter HP begitu ya. Jadi kalau kita kehabisan pulsa begitu, tempat beli pulsa dekat gitu ya. Kemudian ada juga minimarket begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu itu lebih gampang. Nah, kemudian kalau kita mau makan, di sana banyak sekali pilihan gitu ya. Rumah-rumah makan ataupun resto gitu ya. Jadi sangat mendukung sekali gitu ya untuk kita jadikan salah satu tujuan wisata atau salah satu tujuan liburan keluarga. Nah, ini adalah salah satu resto gitu ya atau kafe yang sangat banyak dikunjungi orang. Kita sambung lagi ya pemirsa. Kemudian setelah kita puas menjelajahi Sungai Nipah, kita bergerak menuju arah selatannya, ketemulah Taluk Kabuang ya pemirsa. Taluk Batuang. Jadi ketemu Taluk Batuang. Setelah kita puas berjalan-jalan di Sungai Nipah, kita melaju ke arah selatan, kita ketemu dengan Taluk Batuang. Di Taluk Batuang ini rata-rata pencarian masyarakat adalah melaut. Rata-rata punya bagan kayak begitu ya pemirsa ya. Jadi mereka musim-musiman gitu ya.
Misalnya pada musim ini adalah musim ikan cakalang begitu ya. Kalau bulan depan misalkan musimnya musim apa, pokoknya ada musim-musimnya begitu ya. Jadi nanti hasil tangkapan mereka itu biasanya dijemur, dijadikan ikan kering. Nah, seperti yang pemirsa lihat, itu adalah ikan kering. Nanti setelah benar-benar kering gitu ya, dijual. Biasanya dikirim ke luar daerah. Kalau untuk konsumsi di daerah sendiri, kayaknya lebih dari cukup ya pemirsa. Nah, itu adalah pangkalan kapal ya. Jadi bukan kapal sebenarnya, pangkalan perahu begitu ya, perahu nelayan yang pada pagi hari melaut, nanti siangnya kembali lagi. Nah, kemudian kalau benar-benar ada rezeki pada hari itu, mereka pulang dengan tertawa begitu ya. Kalau nggak ada rezeki, dia udah manyun aja di bisa. Ya namanya juga kehidupan nelayan ya, ya gitu. Nah, di sungai di Teluk Batuang ini sekarang juga lagi ada pembangunan masjid. Jadi kalau di Painan namanya kan ada masjid terapung gitu ya. Nah, di Teluk Batuang ini orang juga lagi bikin masjid terapung. Cuman mungkin yang di luarnya begitu ya. Ya karena kenapa saya bilang masjid terapung juga gitu ya. Karena sama-sama di pinggir pantai. Ya kalau benar-benar terapung sih nggak juga gitu ya. Kalau terapung itu pasti pakai kapal. Tapi yang namanya masjid terapung itu kan itu cuman istilahnya aja gitu ya, supaya orang tertarik gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi bangunannya kan besar juga tuh pemirsa. Jadi ya kalau misalnya pemirsa ada kelebihan rezeki gitu ya, ya nggak apa-apa, dikirimin pulang gitu ya, dibantu untuk pembangunan masjidnya. Kalau masjidnya udah bagus itu kan kita juga bisa mampir untuk sholat di sana gitu ya, kalau lagi sholat waktu, ya kan. Kemudian ganti-ganti hitung-hitung ibadah begitu ya. Nah, setelah kita puas nih jalan-jalan di Bukit RCTI, kemudian di Sungai Nipa, kemudian di Teluk Batuang. Nah, kita lanjut ke arah selatan. Berarti kita ke pendakian Bukit Pulai. Nah, jadi kita mendaki Bukit Pulai. Nah, sekitar 200 meter dari pendakian itu, kita berhenti sejenak. Kita nih mau ngambil pemandangan nih. Itu pemandangannya sangat indah sekali pemirsa. Dari kejauhan terlihat ada bagan, kemudian ada perahu nelayan, kemudian ada bangunan masjid terapung begitu ya, yang di Teluk Batuang itu. Kemudian ada Sungai Nipa, semuanya pemandangan itu lepas dari Bukit Pulai ini pemirsa. Ya yang seperti pemirsa lihat. Nah, semuanya lengkap kalau kita mengambil gambar dari Bukit Pulai ini. Jadi Bukit Pulai ini sebenarnya adalah ending dari video yang kita tampilkan pada kali ini. Cuman harapan kita nih pemirsa, kalau pemirsa ingin kampung halamannya kita tampilkan begitu ya, pemirsa bisa merequest melalui video YouTube Lengayang TV begitu ya. Nanti di deskripsinya pemirsa tulis, tolong tampilkan kampung kami, contohnya Rana Pesisir di mananya begitu, atau di Lengayang di mananya gitu, atau di Sutra di mananya. Atau bisa juga pemirsa menghubungi line telepon 0822 72
868481. Cuma jangan lupa nih, bantu kami dengan subscribe, like, dan share. Dan aktifkan ya lonceng notifikasi agar pemirsa tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari kita. Jadi ya kalau misalnya ada yang mau transfer juga untuk membantu operasional nggak apa-apa juga. Begitu. Cuma jangan lupa nih, yang kita harapkan adalah kali ini jam tayang ya. Jadi untuk jam tayang yang banyak, pemirsa harus rajin-rajin juga menonton video-video yang ada di Lengayan TV channel ini, agar Lengayan TV channel ini bisa berkembang lebih baik, lebih bagus ke depannya, menjadi yang terdepan di Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih ya atas perhatiannya kali ini. Terima kasih atas partisipasi pemirsa dalam menonton video Lengayan TV channel. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling bersinergi, mempublikasikan keindahan-keindahan kampung kita ke mata dunia, begitu ya pemirsa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.